Kadang kita mudah menyalahkan orang lain tanpa kita mengevaluasi diri kita. Dan itu menunjukkan kepada kita, tidak ada perjalanan terjauh manusia kecuali kepada dirinya sendiri. Nanti ibu-ibu buka surat Ad-Dzariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak ada perjalanan terjauhnya manusia kecuali perjalanan terjauhnya manusia itu adalah mereka mengenali diri mereka sendiri. Setelah kita memahami bahwasanya ternyata perjalanan terpenting bagi kita bukan ketika kita mengenali kehidupan orang lain, aibnya, ataupun sepak terjangnya di dalam kehidupan, tapi kita harus merefleksi kembali secara internal kepada diri kita. Bagaimana kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan, dan bagaimana kita berta'aruf. Kita ini wajib untuk berkenalan dengan diri kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, mengenali diri kita itu penting sekali. Tidak salah kalau sebagian ulama sampai mengatakan barang siapa orang yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenali Allah. Kenapa? Kalau orang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan tahu di tempat mana dia harus berada, dan dia juga akan tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia waspadai, dan apa yang harus dia planningkan ketika dia telah mengetahui dirinya sendiri. Dan pastinya dia akan tahu apa yang harus dilakukan kepada Allah ketika dia tahu bagaimana tentang hakikat dirinya. Sebagaimana ketika ada pemain bola itu kalau dia tahu bahwasanya dirinya itu sangat memiliki potensi dengan kaki kirinya, maka tentunya dia akan mengambil posisi penyerang sebelah kiri. Supaya apa? Supaya betul-betul tepat ketika dia menendang dari sebelah kiri, tendangan kidalnya itu akan mengarah ke gawang daripada dia ditempatkan di sebelah kanan, yang tentunya akan lebih sulit ketika dia mengincar gawangnya lawan ketika dia berkaki kidal. Inilah pentingnya bagi kita. Kalaulah pemain bola saja ketika dia tahu potensi dirinya dan dia akhirnya bisa mengajukan di tempat posisi mana dia lebih tepat untuk diposisikan supaya serangannya itu efektif di dalam menyerang gawangnya musuh. Ini hanyalah masalah kecil untuk menjadi sebuah analogi dan menjadi sebuah perenungan untuk kita. Kita ini harus mengetahui tentang diri kita. Dan sesungguhnya mengenali diri kita itu merupakan proses pembelajaran seumur hidup di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita ketika mengenali diri kita, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Maka salah satu di antara perkara yang harus kita lakukan ketika kita mengenali diri kita itu adalah bagaimana kita akan mencoba untuk menelaah. Dan kita akan mencoba untuk menjabarkan tentang salah satu di antara hal yang hari ini sedang menjadi tema hangat dalam pembicaraan, yaitu adalah ketika kita membicarakan tentang self-love. Bagaimana kita mencintai diri kita. Karena banyaknya orang yang frustasi dan banyaknya orang yang depresi ketika mereka tidak puas dengan dirinya, mereka tidak puas dengan pencapaian yang ada pada hidupnya. Mereka sering mengutuk tentang dirinya, mereka sering mengecam dirinya sendiri, dan akhirnya mereka membenci kehidupannya, dan akhirnya terjadilah angka mati bunuh diri yang semakin tinggi dan semakin masif di banyak tempat dan banyak kota dan negara. Ini semakin menjadikan kita harus paham, ternyata memang akibat yang kita peroleh kalau kita tidak belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Maka sesungguhnya yang kita dapatkan adalah hasil yang sangat fatal. Kita bisa terpuruk dengan berbagai macam masalah yang menjadikan kita mudah frustasi. Dan kita akan mudah depresi kalau kita tidak tahu caranya mengenali diri sendiri dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan cara yang benar. Supaya kehidupan kita jangan sampai kita terkena rabun jauh. Kita melihat yang jauh tapi tidak melihat yang dekat pada diri kita. Nah inilah yang kita harus mengerti. Kalau kita memahami Islam, ternyata Islam itu merupakan agama yang paripurna. Bahwasanya Islam tidak hanya mengatur bagaimana urusan ketika kita sholat. Islam itu tidak mengatur bagaimana urusan ketika kita ruku ataupun ketika kita melakukan tawaf. Islam bukan hanya agama fikih. Tapi ternyata Islam itu merupakan sebuah ajaran yang begitu paripurna, begitu komprehensif. Bukan hanya mengatur bagaimana hubungan kita dalam fisik kita ketika kita beribadah kepadanya. Tapi sesungguhnya ajaran Islam dan ajaran sunnah itu mengatur bagaimana
hati dan pikiran kita di dalam kehidupan kita, dan cara kita untuk mencintai diri kita, dan bagaimana menutup segala macam perkara yang bisa menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita kepada kerusakan, semuanya itu diatur oleh Islam. Kenapa? Karena agama ini diturunkan bukan hanya menetapkan dan membebankan kepada kita kewajiban-kewajiban fikih ibadah, tapi agama ini diturunkan itu pada dasarnya satu. Agama ini diturunkan sebenarnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ini yang kita harus paham. Semua syariatnya, semua perintahnya, semua larangannya bukan untuk menguntungkan Allah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah mendapatkan untung ketika kita semuanya ahli ibadah. Itu pun tidak akan menambah kerajaan Allah walaupun satu jengkal. Tapi semua instrumen yang ada pada kehidupan kita itu bukan untuk menguntungkan Allah, tapi semua instrumen yang Allah sampaikan di dalam agama itu pada dasarnya supaya kita bisa mendapatkan kebaikan hidup kita. Karena tidak ada agama yang paling memperhatikan bagaimana kita mendapatkan versi terbaik diri kita kecuali adalah agama yang kita imani, yaitu adalah Islam. Dan tidak ada zat yang paling menginginkan supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah. Dan Rasulullah itu minum ketika party-party di waktu malam, lalu mengeluarkan kata-kata laknat dalam setiap obrolan mereka dengan mengatakan babi, dengan mengatakan ini, dengan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Lalu mereka mengatakan, ini cara kami untuk self-love diri kami ingin menjadi diri kami sendiri. Padahal yang mereka lakukan itu hanyalah mengejar kesenangan dan kepuasan. Yang terkadang itu bukan self-love. Kamu sedang memberikan kepada hawa nafsumu makanan. Sehingga orang semacam itu justru semakin jauh cara dia ketika memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada diri kecilnya itu sebenarnya sudah menolak, denial. Dia akan menolak semua hal-hal kemaksiatan dan dosa, karena itu bukan cara untuk mencintai dirinya sendiri. Ini memberikan kepada kita tentang sebuah arti yang sangat penting, bahwasanya ternyata self-love itu tidak bisa, untuk tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan petunjuk dan harus dengan ilmu. Karena semuanya itu harus dengan ilmu. Ibu, kalau tidak pernah belajar tentang kelistrikan, jangan pernah ibu itu ketika rumahnya konslet, ibu nanti memberanikan diri untuk memeriksa sendiri setiap kabel yang menyebabkan bisa terjadinya kerusakan ketika kita mengalami kecelakaan fatal dengan kesetrum. Kalaulah hanya untuk berurusan listrik, kita harus paham ilmunya, dan kita jangan pernah memberanikan diri kita untuk menyelesaikan urusan listrik ketika kita tidak paham ilmunya. Maka sama ketika kita ingin mencintai diri kita, karena itu adalah ibadah dan itu merupakan perkara yang dibenci oleh setan. Ketika kita mencintai diri kita, self love itu akan menjadikan kita bahagia, tenang dan lapang pada perjalanan hidup kita. Maka itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Semuanya itu harus dengan ilmu. Karena apa? Karena self love itu kalau tidak dilakukan dengan ilmu, kita tidak akan bisa membedakan mana itu kepuasan dan mana itu ketenangan. Kalau yang kita kejar untuk self-love itu hanya kepuasan, zina itu juga puas. Zina itu juga memberikan kepuasan. Orang yang pakai narkoba itu kepuasan. Dan tidak sedikit kok orang yang memakai narkoba, mereka juga mengatakan bahwasanya narkoba itu adalah self-love. Cara mereka untuk mencintai diri mereka sendiri. Mereka tidak mau diatur, tidak mau didikte. Semau-mau saya dong, ini hidup saya kok. Akhirnya mereka pakai narkoba. Disinilah pentingnya kita sama anak muda. Hari ini banyak anak muda sudah menyadari pentingnya tentang self-love. Dan ini kita syukuri fenomena ini ketika banyaknya literasi dan banyaknya referensi yang menjelaskan tentang cara untuk bersyukur kepada diri kita sendiri. Tapi yang menjadi satu masalah itu adalah ketika para pemuda dan anak-anak muda hari ini, Gen Z ini, ketika mungkin kita juga banyak belum paham. Ketika kita mencintai diri kita, ternyata kita tidak paham ilmunya. Sehingga akhirnya kita mengambil banyak sekali perkara-perkara referensi yang salah, literasi yang tidak betul, dan terkadang kita mengambil konten-konten yang bermasalah. Dan akhirnya media sosial itu menjadi konten yang kita jadikan sebuah petunjuk.
Karena banyak konten-konten yang mereka itu tidak bertanggung jawab. Banyak konten yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya katakan konten itu tidak bertanggung jawab? Karena diambil dari referensi mana, kita tidak pernah tahu. Dan ibu, saya harus paham, tidak setiap orang yang membuat konten di media sosial itu mereka sayang dan ingin memberikan kebaikan untuk kita, enggak. Terkadang banyak orang yang mereka memberikan konten kepada setiap para follower mereka, itu hanya karena pengen mendapatkan popularitas dan engagement. Dan mereka tidak pernah bertanggung jawab terhadap konten yang mereka berikan. Sehingga banyak orang yang mereka terjebak kepada narasi yang salah, kesimpulan yang tidak betul, referensi yang berantakan, dan mereka menganggap itu self-love. Padahal itu bukan self-love. Itu bukan self-love. Karena bagaimanapun cara kita untuk bisa memberikan penghargaan di dalam kehidupan kita, itu harus dengan ilmu. Kalau kita sudah menyadari, kita harus mencintai diri kita, mencintai hidup kita, dan itu merupakan pahala yang besar, ibadah yang agung dalam kehidupan kita, ya berarti harus dilakukan dengan ilmu. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan cara kita sendiri. Ini penting sekali. Karena apa? Karena ketika kita salah pada poin yang ketiga ini berantakan. Sehingga yang dikejar nanti kepuasan. Dan kepuasan dianggap menjadi bagian cara kita untuk mencintai diri kita. Ya tidak bisa. Kepuasan itu mencintai syahwat, bukan mencintai diri kita. Karena diri kita dan syahwat itu justru harus dimanajemen syahwat itu. Karena salah satu cara kita untuk menjadi versi terbaik diri kita, ya kita ini mengatasi syahwat kita. Kita ini mengatasi syahwat kita. Dan inilah poin yang ketiga yang penting. Ya. Setelah kita memahami poin 1, poin 2, poin 3, maka poin yang keempat. Poin yang keempat yang juga penting adalah, lalu bagaimana cara kita untuk memberikan kualitas pada diri kita, mencintai diri kita sendiri itu apa yang harus kita lakukan. Maka setelah kita mendapatkan 1, 2, 3 poin yang kita telah bahas,